sangat menarik sekali kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar. Gitu tadi ada e-summon gitu juga, terus ada e-filing, ada juga e-payment gitu kan. Terus yang terakhir juga e-litigation gitu. Nah, Pak, untuk sebelum kita kayaknya ke semuanya, karena kan tadi sempat kita sebelum komersial break kan kita tanya tentang bagaimana endingnya gitu kan ya. Namun kita juga pengen tanya gitu, bagaimana sih manfaatnya gitu kan, karena kan tadi yang sudah kita paparkan banyak sekali gitu kan. Tadi juga sempat yang namanya juga penanya juga bahwasanya kalau saya di sini dan di sana tuh bagaimana, ternyata pun juga lebih sederhana kan kayak gitu. Nah, kalau untuk manfaatnya yang mungkin Bapak sendiri deh selaku hakim gitu kan ya, bagaimana untuk merasakan kalau seandainya menggunakan dari e-court ini sendiri, monggo deh Pak. Terima kasih, saya tambahkan lagi dulu e-court sebelum ke endingnya. Oke, boleh, biar penasaran itu endingnya ya. Iya benar. E-court itu apa aja sih? E-court itu untuk perkara apa aja? Pada prinsipnya e-court itu untuk semua perkara. Baik permohonan, permohonan ganti nama, permohonan perbaikan akte kelahiran, permohonan akte kematian, terus ada gugatan sederhana, gugatan biasa. Gugatan sederhana kan dipatok 25 hari. Pasti dengan sistem e-court kalau berjalan itu ya bisa kurang dari 25 hari atau pas selama-lamanya ya tetap 25 hari pertama. Kalau gugatan biasa itu tuh pasti ini akan lebih cepat. Kenapa? Percepatan yang kita dapat, satu, prosesnya sederhana. Benar. Sederhana. Kedua, pemanggilannya langsung ke yang bersangkutan, langsung nyampe gitu. Jadi akan lebih cepat lagi. Benar. Bukan karena muter-muter itu ya Pak ya. Jadi benar-benar langsung to the point ke orangnya. Jadi itu nggak akan salah panggil. Benar. Dan itu kalau tidak langsung, itu kan waktunya banyak. Panjang, ya. Malah bisa jadi terjadi pemanggilan secara umum. Atau panggilan melalui radio nih. Kan sering juga nih saya sarankan nih pihak nih udah nggak ketahuan alamatnya, daftar ke radio. Kamu manggil. Nah, ini butuh waktu lama lagi. Benar. Kalau dengan e-court ini otomatis dengan pakai akun itu pasti nyampe. Karena pemirsa radio dengan megang akun itu beda posisinya kan, aku mah dia sendiri, seperti nomor HP-nya dia gitu kan. Jadi kemana-mana pasti dibawa dan notifikasi pasti ada. Gitu. Betul. Jadi kapan saja, di mana saja panggilan itu pasti nyampe. Kalau radio kan dia keluar dari radius frekuensi, ya nggak bisa jalan gitu kan. Benar sekali. Karena memang yang namanya kalau seandainya di radio kan mungkin dugaan terakhir kan alamatnya di daerah situ, jadi ya kita nge-share-nya cuma di daerah situ gitu kan ya. Betul. Sangat menarik sekali. Jadi hampir semua gitu kan ya, gugatan itu bisa memakai e-court gitu ya. Betul. Dan itu pun juga. Nah, karena tadi kan hampir semua gugatan nih Pak, mungkin kita juga pengen tahu gitu. Kan kalau selaku mungkin penggugat ataupun juga pemohon gitu, yang pasti gitu kan lebih mempermudah. Kalau seandainya ini dari sudut hakim sendiri ini, bagaimana nih Pak? Anda sendiri kalau seandainya pakai e-court nih Pak? Ya tentunya kita sangat berterima kasih para pengguna yang menggunakan fasilitas e-court. Satu, kita tidak dipersalahkan para pengguna pengadilan nih. Wah, hakim itu lelet atau bagaimana. Dengan surat itu kita bisa verifikasi di ruangan kita atau di ruang sidang. Tapi diharapkan di ruang sidang sih. Kita pada saat verifikasi itu ada ruang sidangnya. Jadi kalau ada media yang mau foto bahwa sidang e-court ada, kita ada duduk di ruang sidang ada, di meja hakim itu ada. Di situ verifikasi. Jadi bukan cuma hanya di kantor. Maksudnya dalam artian adalah duduk mungkin di meja kantor Anda, tapi benar-benar duduk di ruang sidang untuk putusan gitu ya. Untuk verifikasi aja dulu. Kalau putusan pasti udah jelas keputusan itu. Dan salah satu terobosan lagi, kan keputusan itu harus berdasarkan hasil musyawarah nih. Benar. Dengan sistem e-court itu tidak harus musyawarah kita bertiga begini. Pendapat Mas apa, saya Mas Fikri bagaimana. Itu bisa masing-masing membaca putusan yang sudah direncanakan, yang misalnya ketua majelis saya membuat mendraft konsep putusan seperti ini. Mas A bisa membaca, menyetujui, dianggap itu sebagai musyawarah. Mas Fikri membaca menjadi musyawarah dan dituangkan dalam verifikasi. Saya pembaca 1, Mas A pembaca 2, Mas Fikri pembaca 3 itu. Ada ininya, ada kontennya itu. Diklik itu, nanti dianggap musyawarah. Jadi ada alurnya itu. Nah itu. Jadi nggak usah
nanti mungkin Mas Fikri masih sidang, Iya. kan susah ketemunya kan, Benar. musyawarahnya masih ada Mas Karena mengklikkan untuk apa ya, antara 1, 2, dan 3 untuk Waktunya dalam itu satu waktu itu susah gitu ya. Apalagi Oke. seperti Jakarta yang perkanya banyak itu susah sekali ketemunya. Benar, Konsep sekali. itu baca, dia sudah baca, masuk ke akunnya itu, dia klik bahwa dia, oh saya sudah baca. Oke. Saya udah baca itu musyawarah. Nah, dia kalau dia pendapat aja ada catatan di bawahnya. Iya. Ada sebelah kiri aja. Saya saja kalau di TV sih ya bisa slide-nya bisa. Slide-nya bisa ya. ada ya. Jadi intinya adalah dalam satu mungkin di bagian itu atau di apa ya, Tampilannya itu ada. tampilannya itu memang sudah ada alurnya, dan Ada. ditambah juga dengan Ya. catatannya nanti di bawahnya. Ya gitu, betul, ada penurunan sidang, ada pendapat hakim atau ada situ ada alurnya. Semuanya ada gitu kan, dan betul. jadi memang semuanya tercatat dengan rapi sahabat Ria, dan itu nanti pun semua pun gitu ada batas waktunya. Betul. Berarti ya Pak ya? Betul, iya sudah ada batasan semua. Oke. Dan terakhir endingnya itu di pembacaan putusan. Oke. Nah, pembacaan putusan kita dibacakan tetap dalam persidangan karena sifatnya itu harus dibacakan di ruang sidang. Iya. Nah, dibacakan itu, dan saat dibacakan itu mulai ekor itu, saat itulah dianggap para pihak itu sudah mengetahui. Oh. Jadi untuk upaya hukumnya dihitung mulai pembacaan itu putusan. Kalau perkara biasa suka ada nakal-nakalannya ya. Iya. Para pihak tuh dia kira-kira saya bakal kalah nih. Iya. Dia nggak datang ke pengadilan, nunggu diberitahu. Mundur lagi biar mundur Nah, gitu dan lah ya. Baca tetap dibacakan, tapi dia dapat bocoran nih dari petugas pengadilan nih, atau nanya-nanya atau bagaimana, atau buat orang yang ngirim orang yang mendengarkan putusan itu, oh kamu diputus kalah loh, tapi nunggu panggilan aja. Nah, dia baru dipanggil, baru mengetahui sejak ada panggilan dia terima. Oke. Upaya hukumnya. Kalau ini ekor tuh menutup itu semua. Benar. Jadi kalau yang dulu untuk kayak gitu biar preparation dulu Iya, gitu preparation ya. dulu. Tapi kalau ini sudah langsung gitu ya. dihitung sejak itu bacakan putusan, hitunglah upaya hukumnya berapa hari, 14 hari untuk perdata gitu kan. Udah ketahuan itu. Iya. Jadi dia bisa main-main untuk waktu-waktu dia. Aku baca dulu, nunggu dulu gitu kan. Nggak bisa lagi gitu Nggak kan. bisa lagi Nggak bisa jadinya ya. lagi gitu kan. Oke. Dan kita nanti penandatangannya nanti kan kalau udah pakai barcode ya, penandatangannya itu udah pakai barcode, jadi yang dikeluarkan oleh Badan Sandi Negara. Ini nggak mungkin ada pemalsuan surat. Jadi pengadilan itu sekarang khususnya di Solo, Solo itu ada satu produk terobosan baru, aplikasi baru yang namanya Cylinder. By order. Jadi minta putusan itu berdasarkan order. Itu nggak usah ragu. Putusan itu akan dipalsukan apa? Karena tanda tangannya barcode di situ. Jadi Kayak langsung terdeteksi scan siapa dia. orangnya. Ada gitu iya ya. kan seperti kita lihat beli baju lah di supermarket kan. Ada gitu barcode-nya. Benar. Ketahuan. Nah, itu nggak bisa dipalsukan karena zaman dulu itu bisa saja. Oke. Nakal-nakal sekarang mudah-mudahan dengan Ada aja Pak, kalau zaman dulu pasti ada nakal-nakalnya ya. Dari dikatakan tidak terima jadi terima gitu kan. Cuman lihat tidak terima sama terima kan huruf tidak dicoretnya kan itu juga bisa. atau dimasukkan bisa aja gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan Mahkamah Agung itu bebenah sekali ya. Benar. Betul-betul satu lembaga yang agung nantinya cita-citanya besar itu di blueprintnya, sehingga tidak akan lagi ada begitu. Effortnya mengarah ke sana lebih sana. Dan percepatan itu betul-betul akan tercipta sederhananya, cepat dan biaya ringan itu ada betul-betul. Oke, sangat menarik sekali Sobat Ria. Tapi ternyata ya, saya juga baru tahu ternyata ada yang seperti ini gitu kan ya, mempermudah semua orang gitu. Apalagi dalam, ya namanya juga kalau dalam perkara kasus gitu kan Pak, namanya kan kayak aduh ketimpa ini kan gitu kan, kemalangan terkadang kan kayak gitu. Tapi tiba-tiba dengan adanya seperti ini pun mempermudah semuanya, tidak mengganggu aktivitas hariannya. Mungkin cuma sesekali secara pikirannya aja. Kalau waktunya mungkin juga bisa lebih enak gitu kan jadinya. Oke, Pak Yadi, nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita, karena tentunya gitu kan ya, siapa saja yang mungkin yang bisa menggunakan ekor ini kan kita kan juga tadi belum tahu gitu kan ya. Karena ternyata perkaranya, ingat ya, perkaranya bisa hampir semuanya bisa apa ya, ditangani dengan ekor ini. Jadi bagi sahabat Ria mungkin nanti kalau punya perkara yang seperti ini, nanti mungkin bisa konsultasi gitu kan. Nanti kita juga akan bahas kalau seandainya di PN bagaimana sih gitu, apakah ada konsultasinya ataukah nanti alurnya seperti apa, bagaimana semuanya informasinya nanti akan juga dijelaskan di berikutnya. Jadi tetaplah menyimak bersama kami di 98,8 FM Solo, part of KG Radio Network.